saya Dania Merinda dan saya bersama dua narasumber saya. Saya Askia Humaira. Saya Ina Zahra Nabila. Di sini kami akan membahas tentang tujuan dan juga strategi perang Rusia dan Ukraina. Banyak yang kita tahu tentang perang ini karena menjadi perhatian dunia akhir-akhir ini. Perang ini juga membahas tentang keamanan politik, kepentingan politik, keamanan dan juga geopolitik. Tetapi kita di sini akan membahas lebih lanjut kepada dua narasumber kita. Di sini kita akan bertanya-tanya nih, kenapa sih alasan utamanya perang ini terjadi itu sebenarnya apa gitu. Jadi di sini saya akan bertanya kepada dua narasumber saya. Oke, jadi yang pertama ya, karena kasus Rusia Ukraina ini emang sebenarnya booming, tapi sebenarnya alasan mereka berdua konflik itu sebenarnya udah lama, nggak cuma tahun dari 2020-an. Jadi sebelum tahun 2020-an ini mereka emang sering konflik. Pertama, di latar belakangi kalau menurut Rusia itu karena kedekatan Ukraina sama blok barat, yang mana bikin Rusia itu kayak marah dong ke Ukraina. Harusnya Ukraina ini dekat sama blok timur karena wilayah-wilayahnya dia itu ada di perbatasan dengan Rusia. Lalu selanjutnya itu karena ada perbedaan interpretasi antara Rusia sama Ukraina, apalagi tentang perjanjian Minsk itu tahun 2014 sama 2015, yang mana perjanjian itu tuh tujuannya sebenarnya buat gencatan senjata. Tapi Ukraina itu mandang perjanjian itu sebagai deklarasi buat mereka itu deklarasi buat kedaulatan sepenuhnya milik Ukraina. Sedangkan Rusia itu mandang kayak perjanjian itu tuh cuma bikin Ukraina bisa dapat kedaulatannya, tapi cuma terbatas. Jadi nggak sepenuhnya sama kayak pemikiran Ukraina. Nah di situ juga Rusia kan masih ngeklaim wilayah yang ada di Ukraina itu kayak wilayah Donbas. Itu ada dua wilayah, yaitu wilayah Luhansk sama apa ya? Donetsk sama Donetsk. Sebenarnya ada 4 wilayah, tapi yang udah konflik itu dari 2 wilayahnya aja. Nah, terus di situ juga di tahun 90-an itu ada perpecahan CIS, yaitu Commonwealth of Independent States. Di situ terdiri dari negara Rusia, Brasil sama Belarus sama Ukraina. Tapi di situ tuh pecah karena CIS tersebut itu cuma ngejadiin alat Ukraina biar si Rusia itu bisa menguasai Ukraina. Nah, di situ. Di mana Ukraina ini punya posisi yang sangat strategis. Jadi yang berada di antara negara-negara Eropa. Sehingga membuat wilayah-wilayah penting yang ada di dalam jalur-jalur perdagangan di Eropa tadi itu masuk pada kawasan-kawasan perang pada Rusia dan juga Ukraina. Selain itu juga Ukraina ini dikenal sebagai salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Jadi sangat berdampak pada negara-negara yang terkena ekspor dan impornya dari gandum-gandum Ukraina tersebut. Dan karena posisi Ukraina yang sangat strategis ini, arah konflik negara-negara tersebut itu juga menjadi sangat sensitif. Padahal sebelumnya ketika Presiden Ukraina saat itu dianggap terlalu sangat pro terhadap Rusia, muncul protes-protes daripada masyarakat yang membuat presiden tersebut diturunkan jabatannya. Dan setelah itu Ukraina mulai semakin menunjukkan keinginannya untuk mendekatkan ke barat, termaksud dalam upayanya untuk bergabung ke NATO. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini Rusia ini memang merasa terancam gitu ya, karena Ukraina ini semakin pengen dekat sama blok barat gitu. Betul. Jadi sebenarnya nih Ukraina ini kan pengen banget tuh ya kayaknya masuk NATO sama Uni Eropa. Itu alasannya kenapa sih? Iya. Nah, sebenarnya emang ada alasan nih, kenapa sih Ukraina itu kayak kekeh banget nih, pengen banget dia masuk ke NATO sama Uni Eropa. Alasan pertamanya itu karena kalau misalkan dia masuk NATO, Ukraina masuk NATO, otomatis dia bakal terikat sama pasal 5 NATO, yaitu kan yang once again all. Yang mana misalnya kita bergabung sama NATO, kita misalnya diserang, apalagi Rusia ini kan berbeda arah ya sama NATO. Jadi kalau misalkan emang Ukraina diserang sama Rusia, otomatis negara-negara yang ada di aliansi NATO ini bakal ngebantuin Ukraina buat menyerang Rusia juga. Ya, berarti di situ tuh udah kelihatan nggak sih ambisi Ukraina buat masuk NATO karena biar bisa dapat perlindungan. Nah, yang kedua itu karena ada faktor
dari kegagalan jaminan keamanan sebelumnya. Itu tuh ada di Budapest Memorandum. Di situ tuh sebenarnya ada perjanjian yang bikin kayak Ukraina itu bisa aman dan bebas dari Rusia sama Inggris. Tapi perjanjian itu tuh kayak nggak ditepatin gitu. Jadi kayak seakan-akan Ukraina ini udah nggak mau percaya sama perjanjian kayak gitu. Dia tuh cuma mikir NATO tuh salah satu hal paling aman yang bisa dia masukin biar terhindar dari Rusia. Nah, yang ketiga itu ada kontribusi dari keamanan Eropa, yang mana dia tuh nggak cuma pengen jadi penerima manfaat aja. Ukraina itu pengen ikut serta gitu dalam NATO. Jadi kayak dia bisa di negara NATO itu kayak dia tuh bisa masukin kayak misalnya persenjataan atau pasokan pangan buat perang. Dia tuh bisa ikut ekspor dan ngebantu dalam pangan Eropa. Nah, alasan terakhir kenapa Ukraina pengen banget masuk NATO karena biar dia tuh mengakhiri zona abu-abu. Yang mana kan seperti sebelumnya ya, alasan kenapa bisa ada konflik itu karena ada zona abu-abu yang di wilayah timur Ukraina itu termasuk dalam pecahan Uni Soviet, yang mana itu bikin Rusia tuh kekeh banget buat ngeklaim wilayah tadi yang Donbas itu. Nah, abis itu jadi kenapa biar si Ukraina masuk NATO? Biar kayak wilayah dia itu jelas itu punya Ukraina dan Rusia tuh nggak punya alasan lagi buat ikut campur sama wilayah dia. Nah, adapun alasan-alasan kenapa Ukraina pengen masuk Uni Eropa. Yang pertama tentunya dalam hal ekonomi, karena dia bisa ada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Ukraina. Misalnya dia masuk Uni Eropa, tentu saja berarti ekspor sama impor dia itu kan luas ya di Uni Eropa. Dia bisa dapat pasar yang lebih luas, dia dapat bahan-bahan impor juga dari Eropa, dia bisa ngeekspor bahan-bahan dia juga. Terus ada yang kedua itu udah ada penegasan identitas Eropa, yang mana kalau dia masuk Uni Eropa tentu aja dia punya identitas sebagai anggota Uni Eropa dan dikenal sama banyak dunia. Jadi itu bisa narik investasi asing buat ke Ukraina. Jadi alasan Ukraina masuk ke Uni Eropa sama ke NATO ini karena yang pertama kalau ke NATO itu pengen ningkatin keamanannya lah ya, biar punya perlindungan lebih gitu. Nah, kalau misalnya sama Uni Eropa, dia pengen di ekonominya gitu ya, biar punya investasi asing gitu kan. Dia bisa buat perluasan pasar mereka juga, dan kalau misalnya dia masuk NATO kayak seakan-akan dia tuh punya payung gitu biar ngehindarin dari Rusia. Oh ya, jadi kalau menurut kalian ya, di perang ini tuh yang paling diuntungkan dan paling dirugikan itu kira-kira siapa sih? Sebenarnya ya kalau kita membahas yang paling diuntungkan dan juga dirugikan itu yang pastinya kedua negara yang terlibat, yaitu Rusia dan juga Ukraina. Ukraina ini sendiri itu tuh menghadapi kerusakan infrastruktur yang besar banget, mulai dari tekanan ekonomi serta dampak-dampak sosial yang besar bagi masyarakatnya. Sementara itu untuk Rusia sendiri juga menghadapi banyak banget nih tantangannya. Salah satunya seperti sanksi ekonomi internasional yang Rusia dapatin. Juga ada tekanan politik dan juga yang terakhir itu ada perubahan dalam hubungan diplomatiknya dengan banyak negara. Dan selain kedua negara tersebut, ternyata konflik ini juga itu memberikan dampak luas bagi dunia. Termaksud banyak negara yang merasakan efeknya melalui kenaikan harga energi. Selanjutnya juga ada gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan ini terjadi karena konfliknya antara dua negara tersebut. Dan selain itu juga ternyata nggak hanya orang-orang yang merasa dirugikan nih, ada juga orang-orang yang merasa justru diuntungkan karena melihat dari peluang-peluang tersebut. Contohnya bisa jadi untuk meningkatkan perekonomian suatu pihak yang dapat diuntungkan, mungkin seperti itu. Nah, sekaligus sebenarnya aku mau nambahin nih yang dari Kia itu, emang banyak ya dampak dari perang Rusia sama Ukraina ini. Apalagi kalau perang kan pasti otomatis nyangkutnya ke nyawa manusia. Di sini tuh ada data dari PBB, tapi itu tahun 2023 itu 22 Januari, dan itu tuh di situ ada datanya tuh korban yang meninggal itu ada sekitar 7.100-an, dan yang luka-luka itu ada 11.400-an, dan yang jadi totalnya itu ada sekitar 8.400-an, berarti 18.500 lah ya. Di situ kan kayak
otomatis dampak perang itu nggak cuma dalam keadaan ekonomi sama politik dan wilayahnya, tapi juga mengancam nyawa-nyawa beberapa orang yang nggak bersalah. Gitu. Oh, berarti perang itu bisa dibilang perang besar ya, karena memakan banyak korban juga gitu Benar, kan. benar. Oke, jadi kan kita tadi ini udah ngebahas tentang apa sih kerugian, keuntungannya, siapa yang untung, siapa yang dirugikan gitu kan. Nah, sekarang kita masuk pada poin-poin sebenarnya tujuan dan strategi perang Rusia dan Ukraina itu apa gitu. Jadi kita bakal nanya lagi ke narasumber kita. Oke, untuk sebenarnya tujuan dan serta strateginya mereka sendiri itu tuh masing-masing dari kedua negara ini tuh punya kepentingan yang cukup berbeda nih. Kayak dari sisi Rusia, mereka itu melihat kawasan-kawasan di sekitar wilayahnya sebagai bagian penting dari negara mereka. Jadi mereka sangat mempertahankan wilayah-wilayah mereka tersebut. Dan strategi yang dilakukan mereka itu ialah berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer. Jadi mereka itu sangat mempertahankan posisi geopolitiknya mereka di kawasan Eropa Timur. Sementara itu untuk tujuan Ukraina ini sendiri itu tuh lebih berfokus kepada memperhatikan kedaulatan dari wilayah-wilayah negaranya. Kayak bagi Ukraina ini, perang ini tuh bukan soal menjaga agar negaranya aman saja, tapi harus bisa berdiri sendiri sebagai negara yang independen. Strategi yang dilakukan Ukraina ini sendiri antara lain itu memperkuat pertahanan militernya untuk sebagai ikatan untuk menjalin hubungan-hubungan dari negara-negara lain untuk sebagai bantuan dari Ukraina ini sendiri begitu. Mungkin kalau Intan mau menambahkan boleh banget. Ya sih, sebenarnya saya pernah baca di beberapa berita di sini tuh kayak strategi Ukraina buat menghadapin konflik itu pertama dari segi militernya. Di sini Ukraina itu memperkuat militer dia dari serangan udaranya. Jadi di situ dia tuh ngumpulin beberapa drone atau tembakan yang dari udara, dia bisa nyerang Rusia secara langsung dari udara. Dan dia juga titik fokusnya itu pertama itu kayak buat ngelumpuhin ekonomi Rusia. Jadi kalau otomatis ekonomi Rusia mulai turun, dia berarti buat masalah keamanan, persenjataan juga bakal menurun juga, dan itu otomatis bikin kayak Ukraina itu mulai terbebas dari serangan Rusia. Nah, jadi secara garis besarnya tujuan dan strategi perang antara Rusia dan Ukraina ini tuh kalau dari sisi Ukrainanya tuh dia pengen nguatin militer. Ya benar, dengan dia masuk NATO kan berarti itu otomatis dia emang fokusnya biar ke militernya dia itu lebih kuat buat mempertahankan wilayah dia. Jadi biar ada perlindungan. Gitu. Jadi secara garis besarnya kalau Rusianya sendiri itu dia mikirnya mungkin Ukraina ini bakal cepat nyerah gitu. Betul, tapi ternyata Ukraina malah milih ke blok barat. lebih milih ke blok barat dan juga melawan apa yang Rusia ini udah lakukan Iya gitu ya. benar. Dan dia gabung ke Uni Eropa buat mempertahankan ekonomi dia. Jadi biar dia bisa punya pasar yang lebih luas dan dia punya pemasok juga. Dia bisa menguatin militernya, ekonomi dia, terus ngebangun wilayah-wilayah yang tadinya emang hancur sama karena Rusia. Oh gitu. Walaupun sebenarnya Rusia ini masih bersikukuh ya buat ngambil wilayah-wilayah dia yang ada di Ukraina itu. Oke, mungkin segitu aja diskusi kita pada sore hari ini bersama dua narasumber saya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya karena mau berdiskusi dengan saya pada sore hari ini.